Saudara mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu mengeluarkan pernyataan tajam terkait dengan politik Presiden Jokowi. Menurutnya mantan wali kota Solo itu kembali berulah untuk Kaisang Pangarep yang kini diketahui partainya tiba-tiba melesat mendekati ambang lolos ke Senayan. Dalam pernyataannya, Said Didu menyebut bahwa Jokowi menggunakan jalur cawe-cawe untuk menjadikan anak sulungnya, Gibran Rakabuming, sebagai cawapres melalui jalan paman di Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, Said Didu juga menyoroti upaya Jokowi dalam meloloskan partai politik anak bungsunya melalui jalur kekuasaan lainnya. Pria kelahiran Pindrang ini menekankan bahwa dalam politik segala bentuk upaya untuk mencapai kekuasaan tidak jarang dilakukan, termasuk penggunaan jalur cawe-cawe. Menanggapi hal ini, anggota KPU RI Idham Holik menyampaikan bahwa saat ini masih berlangsung proses rekapitulasi suara secara berjenjang dari Panitia Pemilihan Kecamatan maupun KPU Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota. Namun Idham Holik tidak menjelaskan apakah lonjakan peningkatan suara PSI merupakan hasil dari dugaan anomali atau salah perhitungan dari KPU. Proses rekapitulasi suara yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai peningkatan suara partai-partai beserta pemilu 2024. Di sisi lain, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, M. Roma Hurmuzi, mengungkap dugaan adanya operasi yang dilakukan untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia dengan perolehan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold atau PT sebesar 4%. Menurut Romi, sapaan akrabnya, sebelum pemilu 2024 dirinya sudah mendengar dugaan adanya operasi pemenangan PSI yang dilakukan oleh aparat. Berdasarkan informasi yang dia terima, operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri. Jejaring ormas itulah yang digunakan untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar. Namun ternyata operasi tersebut tidak berjalan dengan mulus. Hal tersebut terlihat dari perolehan suara PSI berdasarkan quick count yang jauh di bawah harapan lolos PT. Akurasi quick count menurut pimpinan lembaga-lembaga survei senior adalah plus minus 1%, sehingga untuk lolos PT 4% dibutuhkan setidaknya angka quick count lebih dari 3%. Sedangkan angka di seluruh lembaga survei, quick count PSI tertinggi kurang dari 2,95%. Bahkan kata dia, setelah melihat sirekap beberapa hari terakhir, mulai muncul keanehan-keanehan yang disinyalir oleh beberapa surveyor seperti Burhan Muhtadi dan Yunarto Wijaya.